Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dan kita wajib bersyukur 24 jam ya. 24 jam kita wajib bersyukur kepada Allah, terutama di pagi hari ini Allah meringankan langkah kita datang ke rumahnya. Kita memberi prioritas besar untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk menyahut panggilan azan. Semua orang dipanggil di pagi hari ini dan 5 waktu sehari semalam dipanggil ke rumah Allah. Alhamdulillah kita sudah terpanggil ya. Dipanggil, kita sudah terpanggil. Kemarin kita cerita tentang kisah seorang pemimpin negara, khalifah yang curhat. Khalifah yang curhat meluahkan isi hatinya kepada seorang alim. Orang alim kenamaan, orang alim tersohor, tercatat namanya dalam sejarah Islam, yaitu ulama terkemuka di Madinah. Ulama terkemuka di Madinah namanya Abu Hazim. Kalau kita rajin bisa lihat di Google, bisa dicari Abu Hazim. Tengok nasihat-nasihat Abu Hazim macam mana. Abu Hazim waktu diminta oleh khalifah untuk diberi nasihat, kata khalifah, kasih saya nasihat, kasih saya bimbingan. Saya ini kehausan. Pemimpin negara kehausan ingin diberi nasihat oleh ulama. Kata ulama, kalau mau dikasih nasihat, silakan berbaring. Disuruhnya khalifah berbaring. Disuruhnya pemimpin negara berbaring. Kemudian dibilangnya, ingatlah Anda sekarang berbaring. Ingatlah sebentar lagi ruh Anda akan dicabut. Lalu apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Tentulah dia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau ada sangkut paut yang belum selesai, dia ingin menyelesaikannya. Patut minta maaf, minta maaf. Patut, kemarin sudah dibilang, menulis wasiat. Orang ini patutnya setiap orang ada wasiatnya, ada pesannya kepada istrinya. Kalau saya meninggal, pimpin anak baik-baik. Itu namanya wasiat namanya. Ada dalam hadis. Sepatutnya setiap kita ada wasiat, ada pesan tertulis. Apanya orang? Hitam putih. Ada hitam putih, ada tertulis tentang salat, tentang akhlak, tentang agama, tentang cinta Al-Quran, contohnya tentang cinta ilmu. Mesti ada ditulis untuk ahli keluarga, pesan saya, pesan ayah. Kalau yang ayah lah ya, pesan mama. Kalau yang mamanya untuk kemenakannya, pesan saya ini 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sampai 10 pesannya. Kalau belum buatlah dari sekarang. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal, tidak ditanya lagi. Nanti dari kiamat akan ditanya tentang wasiat namanya. Wasiat namanya. Jangan tidak ada wasiat. Jangan seakan-akan di rumah tangga itu kita setuju semuanya. Kalau kita ada yang tak setuju, tulislah. Anak yang tak ke masjid, ayah tidak setuju. Contohnya ya, terutama anak yang sudah besar, yang sudah dewasa. Istri yang tidak membaca Quran, saya sebagai suami saya tidak setuju. Alangkah bahagianya saya kalau saya pulang ke rumah tengok istri pegang Al-Quran. Contohnya lah ya. Di sini kita sambung dengan satu hadis nomor 66. Ini Riyadhus Shalihin ya, karya Imam Nawawi. Katanya apa yang sejalan dengan pesan ulama tadi. Di sini Rasulullah pernah berpesan, bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, ini tanya orang yang pintar, orang yang bijak, orang bijaksana katanya, man dana nafsah, selalu mencari kelemahan dirinya. Orang yang bijak selalu mencari kelemahan dirinya. Kenapa saya tidak boleh membaca Quran dengan istri saya?
Kenapa tidak ada masa waktu dengan saya bersama anak menantu, anak cucu, bersama kitabullah? Contohnya lah ya. Nah. Al-Qayyis mandana nafsah. Orang yang pintar yang selalu mencari kelemahan dirinya. Kalau bisa ditulis, kekurangan diri saya apa? Tulislah daftarnya. Kalau ada 10, 10. Kalau lebih, ya lebih. Kalau dia tidak tahu mencari kelemahan dirinya, itu satu kelemahan besar. Itu satu kelemahan besar. Kalau kita sholat ya, doa yang kita baca antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 tuh. Itu kalau selesai yang 8 itu, selesai hidupnya. Rabbighfirli, ampun dosaku ya Allah. Betulkah kita minta ampun dosa kepada Allah? Ingatkah kita dosa kita yang kita lakukan? Dan hari-hari masih bikin dosa lagi. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Macam mana supaya rumah kita menjadi rumah rahmat? Macam mana kehidupan kita, kehidupan yang penuh rahmat? Istri kita istri yang dirahmati Allah. Wajiburni, tutupi kelemahanku ya Allah. Tutupi kelemahanku ya Allah. Saya ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tolong ya Allah. Berarti kita mesti tahu kelemahan kita apa. Sesudah ditutup kelemahannya, kalau sesudah kelemahannya tertutup, teratasi, warfa'ni, angkatkan derajatku ya Allah. Kalau bisa ya Allah, hari-hari saya naik derajat ya Allah. Orang beriman, dia hari-hari naik derajat sebenarnya. Kalau dia tahu. Tidak sama sholat kemarin dengan sholat hari ini. Sholat besok dengan sholat hari ini tidak sama sepatutnya. Setiap hari yang berlalu, setiap langkahnya ke masjid, pergi dan pulang dari masjid, itu menaikkan derajatnya. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Rezeki itu bukan duit saja, bukan berbentuk kebendaan saja. Rezeki yang paling mahal, rezeki yang berbentuk kerohanian, kejiwaan, keilmuan, keimanan kepada Allah. Warzuqni, wahdini, bimbing aku ya Allah, jaga aku ya Allah. Wahdini wa'afini, beri saya keafiatan ya Allah. Wa'fu anni, maafkan saya. 8 itu perlu diselesaikan dengan baik. 8 ya. Jadi katanya di sini Al-Qayyis mandana nafsah. Orang yang pintar itu selalu mencari kelemahan dirinya untuk mengatasinya. Dia perlu berpikir, dia perlu menulis, dan dia perlu bincang. Mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anaknya. Apa kelemahan saya? Tanya sama istri. Apa kelemahan ayah? Tanya sama anak. Bisa terbuka ya. Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara, ketua negara, didudukkannya sahabat-sahabat. Orang cerdik pandai di kalangan sahabat. Ditanyanya, tolong kasih tahu kelemahan Umar. Dia khalifah, dia pemimpin negara, dia minta supaya sahabat-sahabat yang baik, ahli ilmu, ulama-ulama, aulia, tokoh-tokoh masyarakat menyebut kelemahannya. Masing-masing mengatakan, oh ya, insya Allah saya akan coba mengatasinya, saya akan coba mengubahnya. Umar bin Khattab ya, bahkan beliau mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberi rahmat seseorang yang mau menyebut kelemahanku terhadap diriku. Tapi jangan di belakang. Kalau di belakang itu negatif, menyebut kelemahan orang di depannya. Kalau ada kesilafannya, minta maaf lah Pak ya. Saya ini bukan ada apa-apa. Saya lihat Bapak ini ada kelemahan. Sebut saja. Orang yang positive thinking, cara berpikirnya positif, bila dikasih tahu tentang kelemahannya, dia berterima kasih sebenarnya. Kata ulama, kelemahan Anda itu ibarat kala jengking, ibarat lipan yang ada dalam baju Anda, dalam badan Anda. Kalau ada orang mengingatkannya, ada lipan Pak dalam baju Bapak, ada kala jengking, ada contohnya tebuan, ada binatang berbisa, serangga yang berbisa, nanti Bapak digigitnya, Bapak ada sengatnya. Bahkan sifat negatif itu lebih bahaya dari kala.
lebih bahaya dari lipan, lebih berbahaya dari tabuan dan lain sebagainya. Karena yang jadi mangsa, kalau ada sifat negatif pada orang yang dimangsa, kehidupannya, agamanya, masa depannya, keluarganya, dan orang yang di bawah penjagaannya. Baik, al-qayyis mandana nafsah, orang yang pintar selalu mencari kelemahan dirinya untuk mengatasinya. Itu perlu kita mendengar tausiah, kita perlu mendengar pengajian. Kalau boleh kita ingat-ingat, oh hari ini saya dapat 1 poin, hari ini saya dapat 2 poin, hari ini saya dapat 3 poin. Itu guna tazkirah, itu guna pengajian. Itu baru satu ya. Al-qayyisu man dana nafsah, orang yang pintar, yang bijak, yang selalu berusaha untuk mencari kelemahan dirinya. Mungkin kita jumpa orang alim, orang saleh, minta maaf lah Pak ya, tolong sebut kelemahan diri saya. Kalau orang itu memang orang ikhlas, dia akan menyebutnya. Kalau dia tidak tahu, dia akan mencungkil bakatnya supaya kelemahan tadi terbuka, terserlah ataupun terbongkar. Kalau tidak, nanti di hari kemudian semua kelemahan orang itu akan dibongkar di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita mendekati orang saleh, selalunya orang saleh itu ingin kongsi, ingin share, ingin menyampaikan kebenaran supaya kita tuh selalu terbuka. Kemudian yang kedua, wa'amila lima ba'dal maut, orang yang pintar yang selalu bergiat untuk membina kehidupan sesudah mati. Hidup ini sementara, tidak lama lagi. Mungkin setahun 2 lagi, 3 tahun lagi kita akan meninggalkan alam fana ini, akan masuk alam baqa, alam barzah ya. Alam kubur itu alam barzah. Nak masuk kubur mesti banyak bekalnya. Kalau bekal tidak dipersiapkan, macam mana kita menempuh sesuatu kerja, bekalan tidak ada. Kita ingin menyeberang laut, tidak ada perahu, tidak ada sampan, ataupun perahunya bubus, pendayungnya patah, macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa amila lima ba'dal maut, orang yang pintar itu selalu bergiat untuk mencari atau membina kehidupan sesudah mati. Begitu yang dikatakan khalifah kepada yang dikatakan ulama kepada khalifah, kalau Anda mau dibimbing, ya bayangkan maut sudah ada di kepala Anda, ruh Anda akan dicabut sebentar lagi, apa yang harus Anda lakukan? Ini sejalan dengan nasihat ulama Benidah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya ada sedikit lagi ujung hadis ini, wa ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Tadi si pintar, si bijak. Ini pula orang yang lemah. Selemah. Orang yang lemah, yang tidak ada tenaga, man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Orang yang lemah yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Nafsu mau tidur. Nafsu bangun. Patutnya orang beriman tidak. Dia yang mengendalikan nafsunya, bukan nafsu yang mengendalikannya. Dia yang kontrol, dia yang kawal nafsunya. Orang beriman, dia mendidik nafsunya. Patut bangun. Patut bangun, jangan tidur. Patut melangkah ke masjid, jangan di atas tempat tidur. Atau jangan di tempat lain. Patut ke masjid. Walaupun nafsunya contohnya kurang setuju, itulah gunanya agama. Agama ini untuk membentuk nafsu. Kalau nafsu tidak dibentuk, orang itu bisa-bisa nanti gagal ya. Na'udzubillah. Tapi kalau nafsu sudah dididik, insya Allah tidak susah. Tidak susah ya. Man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang hawa nafsunya mengendalikan kehidupannya, bukan dia yang menjaga. Wa tamanna 'ala Allah, dan angan-angannya panjang, angan-angannya masuk surga. Tapi amalan ahlul jannah,
amalan ahli surga tidak dilakukan, macam mana nak dapat jannah? Dalam Quran banyak panduannya, banyak pedomannya macam mana nak dapat jannah, macam mana nak terselamat daripada azab neraka, macam mana supaya selamat dari azab kubur, macam mana supaya saat mati yang semua kita akan menempuh, macam mana supaya mati tadi senang. Itu yang disebut dalam Quran tadi, dalam solat, ayat yang dibaca dalam solat dalam rakaat kedua. Orang yang mempunyai jiwa yang tenang dan tenteram, dia akan dibimbing kematiannya. Dia akan tahu, malaikat akan membimbingnya, Bapak ini sudah tiba saatnya untuk berpisah dengan alam fana ini. Bapak akan dicabut roh Bapak sebentar lagi. Bagi Bapak tidak susah, Bapak senang dan Bapak disenangi, dan sila bergabung nanti dengan ruh orang yang saleh, dan silakan masuk jannah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah ya yang dibaca tadi dalam salat dalam rakaat kedua, yaitu orang yang memiliki jiwa yang tenang dan tenteram, namanya nafsul mutmainnah ya. Ketenteramannya dengan ketaatan kepada Allah. Ketenteramannya kalau dia bangun, kalau dia mau ke masjid, ketenteramannya kalau ada masanya bersama kitabullah, tenang dan tenteram dia, ataupun zikrullah, ataupun menuntut ilmu dan semua amal saleh yang disuruh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warna ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub ya mujibas sa'ilin wa ya zal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.